syukur yang betul-betul lahir dari rasa kita, bukan sekedar formalitas menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul menggunakan hati dan rasa kita, betul-betul menggali di dalam batin kita, sehingga menemukan setiap saat dan detik bahwa kita berada dalam belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita ikrarkan bersama biqaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpah janji kita, kesanggupan kita untuk tetap berjuang sampai hembusan nafas yang terakhir, kesanggupan kita untuk tetap berjuang mengikuti Rasulullah, mengikuti tuntunan-tuntunannya, menyambungkan hati dengan rasanya. Setiap saat dan detik sadar sesadar-sadarnya, setiap saat dan detik menyadari dengan utuh dan mutlak bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki. Amin Allahumma amin. Saudaraku rahimakumullah, di depan guru kita sudah memberikan nasihat tentang bagaimana setiap saat dan detik kita harus mampu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat dan detik hati ini harus terpaut keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sudah banyak pengertian, sudah banyak metode-metode yang kita terima, amalan-amalan yang kita terima, dan bahkan sudah banyak amalan yang dijalankan. Tetapi terkadang di zaman akhir ini banyak manusia yang lupa, atau bahkan mungkin kita sendiri yang kurang menyadari bahwa untuk ingat kepada Allah atau untuk tersambung, menyambungkan hati kita, kehidupan kita, keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, modalnya adalah kebesaran hati kita, keikhlasan kita, kebesaran jiwa kita di dalam menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita membahas zikir, di saat kita membahas hubungan dengan Allah, sudah tersurat dan tersirat di dalam sholat kita. Bagaimana kita sholat harus wudhu dulu, harus sesuci dulu. Ini yang pertama. Maka di saat kita membahas hubungan dengan Allah atau zikrullah, yang pertama kita harus betul-betul memperhatikan hati kita, rela, ikhlas, melepaskan segala kotoran, sampah-sampah hati kita, melepaskan iri dengki, kesombongan dalam jiwa kita, melepaskan hubbud dunia dalam diri kita. Kita basuh dengan rahmatnya Allah. Secara zahir kita basuh dengan air wudhu, secara hakiki kita dibasuh dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, maka kalau kita sadar tidak akan mungkin mampu tersambung sebelum menemukan nilai-nilai kesucian, niat etikat yang bersih, maka setiap saat dan detik yang kita awasi adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang kita kontrol itu dalam diri kita sendiri. Yang kita awasi adalah gerak-gerik hati kita sendiri.
sehingga setiap saat dan detik senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ikram, menyerah, mengangkat tangan seraya bertakbir, yang dinamakan takbiratul ikram. Intinya menyerahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru hati ini akan dibuka kembali. Saudaraku rahimakumullah, maka mari di malam ini betul-betul kita introspeksi. Di malam ini betul-betul kita evaluasi sendiri-sendiri di dalam hatinya masing-masing. Dari bangun tidur kita sampai tidur lagi sehari semalam 24 jam, sudahkah yang menggerakkan kehidupan kita ini adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah betul-betul kita mengawali siang kita, mengawali dari bangun tidur itu bersama dengan Allah, sebagaimana yang disampaikan guru kita di depan? Ini praktek yang dibutuhkan, prakteknya. Sudahkah betul-betul kita mengawali dengan membuka hati? Seringkali kita berserah diri kepada Allah, betul-betul memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul berserah diri setiap saat dan detik agar digerakkan dengan hidayah Gusti Allah. Ini tentunya maka PR-nya ada dalam hati kita sendiri, dikontrol. Kenapa seminggu ini kok hatinya berat? Kok hatinya bawaannya iri terus? Kok hatinya mengajak dengki, mengajak sakit hati, mengajak dendam? Kok hatinya mengajak berburuk sangka? Maka yakin ada peningkatan kebatilan dalam hati. Ibarat penyakit berarti bertambah parah. Na'udzubillah min secepatnya. Koreksi dalam diri kita. Karena kita nggak punya obatnya, obat penyakit hati, obat di dalam jiwa ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fafiru ilallah, bersimpuhlah dengan sungguh-sungguh, bukan basa-basi, bersungguh-sungguh. Inilah ngaji, inilah thalabul ilmi, inilah perjuangan, bersungguh-sungguh untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya sudah mulai terasa tenang, walaupun itu setitik, jagalah lentera hati yang mulai hidup. Kalau hatinya mulai tergerak untuk kebaikan, jaga itu. Berarti sinyal batin mulai dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan yang sangat-sangat istimewa, yang sangat langka. Jangan pernah kita abaikan, jangan pernah dibiarkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita mengikuti hidayahnya Allah, yakin setiap pergerakan kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya dalam diri kita, koreksi di dalam batin kita, apa yang akan kita cari dalam hidup ini, sampai betul-betul menemukan niat tekad yang benar, hidup dan mati hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap gerak langkah, bersyukurlah kepada Allah, melibatkan Allah secara hakiki, taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di akhir zaman manusia ingin mengejar zikir, mengejar hidupnya hati,
tetapi dia tidak pernah rela kesombongan lepas, tidak pernah rela iri dengki ini lepas, tidak pernah rela bercerai dengan hubbud dunya. Cita-citanya untuk dekat kepada Allah, cita-citanya untuk zikir kepada Allah, cita-citanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak rela melepaskan segala sesuatu yang menjadikan dia jauh dari Gusti Allah. Ini yang terjadi, Pak. Maka zaman akhir jargoni iso ngajar ora iso lakoni. Zaman akhir pengertiannya tauhid. Jagong di warung kopi tentang tauhid. Sekarang di YouTube tentang tauhid. Pinter di dalam menyampaikan kalimat-kalimat tentang pengertian bertuhan, tetapi tidak menyentuh dalam kolbun, dalam hati. Inilah akhir zaman. Kenapa? Sebab tidak praktek. Yang menyentuh itu kalau kita praktek, bicara tentang keikhlasan, betul-betul kita praktek bagaimana ikhlas. Bicara tentang ketenangan hati, betul-betul ada proses jerih payah pengorbanan, mengorbankan yang menjadikan hati tidak tenang. Betul-betul ada riwayat, ada goresan di dalam hati, ada goresan di dalam langkah, sejarah bagaimana jerih payahnya mengejar Allah, mengejar zikrullah. Ini akan terasa. Saudaraku rahimakumullah. Maka sekali lagi kembali kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon petunjuk. Apa yang harus aku jalankan ya? Apa yang harus aku jalankan ya Allah? Pengorbanan apa yang harus aku tunaikan agar jiwa ini kembali bersih, agar hati ini kembali tenang? Apa yang harus aku lakukan ya Allah agar istri dan anak-anakku, keluargaku betul-betul mampu beribadah dan beramal soleh, mengabdi, menghamba kepadamu? Apa yang harus aku lakukan? Tebusan apa yang harus aku tebus ya Allah? Tolong gerakkan hatiku ya Rabb, tolong bimbing aku ya Allah. Alhamdulillah. Yakin setelah proposal jiwa ini masuk, Allah akan menghadirkan tuntunannya. Maka ada ijab, ada qabul. Ngantuk Pak, Bu, ngantuk. Khusus malam ini sampai jam 3. Kuat. Alhamdulillah. Ada ijab, ada qabulnya. Ijab qabulnya, ada pernyataan kita keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku ini sesuai prasangka hambaku. Kalau kita tidak pernah bertanya kepada Allah, kalau kita tidak pernah berserah diri kepada Allah, kalau kita tidak pernah memohon, mengajukan proposal tentang iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak pernah berdoa, berserah diri, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka program-program langit tidak akan hadir. Program hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama itu angannya dulu. Loh, kalau sudah usia 40 tahun, 50 tahun, tidak ada, belum menemukan angan merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah umur 40 tahun, 50 tahun, angannya belum bagaimana dekat dengan Allah, angannya belum bagaimana berserah diri kepada Allah. Yang ada dalam angannya masih hubbud dunya ra'sun dula khati'atin, layak dan pantas kehidupannya merata. Na'udzubillah min. Hartanya mungkin banyak, pangkat derajatnya tinggi di hadapan manusia, tapi jiwanya melata.
gentayangan. Naudzubillah min. Pertama kali angannya, coba dicek Pak Bu, saudaraku rahimakumullah, angan kita itu kemana? Kalau sudah angan setiap saat, setiap detik adalah dekat dengan Allah, setiap saat dan detik adalah berserah diri, setiap saat dan detik mulai peduli tentang tugas-tugasnya. Ya Rabb, aku hadir di bumi, Engkau yang menghadirkan. Aku bernafas, Engkau yang memberikan nafas kehidupan, detak jantungmu darimu. Engkau berikan aku kenikmatan yang luar biasa, bekal yang luar biasa. Tentunya ini bukan tanpa tujuan, ya Allah. Aku menyadari sesungguhnya ada misi yang besar dalam hidup ini. Sudah jelas Engkau menerangkan, sudah jelas Rasulullah mencontohkan. Maka detik saat ini tolong aku, agar aku mampu mengemban amanahmu. Alhamdulillah. Ini harus hadir, proposal ini harus hadir, angan ini harus hadir. Di saat kita mengingat anak kita, apa angan yang muncul? Di saat kita melihat istri, apa angan yang muncul? Di saat kita melihat tetangga saudara, apa angan yang muncul? Ini test case. Kalau melihat anak-anaknya, semoga anaknya nanti punya pekerjaan yang bagus, duitnya. Alhamdulillah. Itu tidak jelek, cuma itu belum angan menuju Allah, angan yang belum selamat. Duit akeh kerancap dirambi, supaya angannya anakku tak pondokno dadi kiai, itu belum sampai kepada Allah. Kalau kiai oknum kiai yang kurang ajar maka jangan tanggung-tanggung yang diajarkan guru kita dan yang guru kita. Angannya adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Siapa yang kamu sembah? Ini adalah kegalauan hati seorang ayah yang betul-betul mencintai anaknya. Maka yang diaturkan tentang tauhid, siapa yang disembah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini zaman sudah semakin luar biasa. Sebentar lagi 2020, waspada, hati-hati. Kalau kemarin dari pagi sampai petang sampai malam angannya masih urusan dunia, maka mari luruskan angan kita. Raga tetap berjibaku, raga tetap berjibaku dalam urusan dunia, mencari nafkah sebagai petani, pedagang dan lain sebagainya. Tetapi angan kita harus sudah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ke sawah karenamu ya Allah. Pagi ini aku berangkat ke kantor karenamu ya Allah. Demi Engkau aku rela malam ini hadir, walau ngantuk payah seperti apapun tidak akan mundur. Malam ini aku hadir ya Allah, semata-mata demi Engkau ya Rabbana. Berbisik dalam hati, MOU-nya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin hati itu akan hidup Pak. Hati akan hidup kembali. Kenapa sekian lama hati ini sulit hidup? Kenapa sekian lama hati ini hambar? Kenapa sekian lama hati ini beku, tidak mampu merasakan keagungan dan kebesaran Allah? Karena angan kita belum menuju kepada Allah. Istighfar kita masih bohong, tasbihnya masih bohong, hamdalahnya masih bohong, belum semata-mata menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan lepaskan beban perjuangan kita. Setiap pribadi ini punya beban masing-masing, karena itu nanti akan masuk dalam hisab kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati.